Oke, kita mulai jalan. Fred, minggir. Baterainya udah nggak sanggup nih kayaknya. Kita teruskan terus sampai ITB Cirebon. Ya. Udah merah nih. Kita lihat nih apakah bisa sampai nih ya. Yo, welcome back to channel Iviolik, channel yang membahas berbagai macam electric vehicle. Perkenalkan dulu, nama saya Alfred. Di episode kali ini, saya akan mengetes motor listrik Davigo Dragon S. Nah, kita akan mulai dari Jakarta sampai Cirebon. Nah, posisi kita sekarang di Jakarta Timur, di Pondok Kelapa, di Town Square. Nah, kita lihat nih, tes dari sini sampai Cirebon. Apakah sanggup atau tidak? Kebetulan juga didampingin oleh Om Magan memakai Davigo Dragon. Nah, ini Davigo Dragon. Om Magan. Nah, untuk mengenai Davigo Dragon, kemarin sempat kita review juga dari Jakarta ke Bandung. Nah, bisa nonton deh di episode sebelumnya ya. Oke, langsung aja kita tes ini. Nah, teman-teman, saya sekarang nyalain GPS ya. Posisi di Pondok Kelapa, GPS. Saya akan pilih sepeda ya. Oke, tunggu GPS. Oke, nah pencet ya. Mulai. Sip. Oh ya teman-teman, tadi pas kita mulai jalan itu di Town Square itu 364 km ya di odometer. Nah ini sekarang menunjukkan sekitar 366 km. Nah saya sudah jalan sekitar 2 km. Jadi kita anggap ya pas awal mulai itu di 364 km ya. Kita langsung jalan ke menuju Cirebon. Lihat bisa sampai berapa kilo odometer ya. Saya sudah menempuh sekitar 3,8 km ya dari titik awal ya, yaitu di Town Square. Dan saya sekarang mau ngomong mengenai speednya di speedometer dengan saya punya Garmin ya, jam tangan Garmin. Oke, sekarang di speedometer itu menunjukkan 29 km per jam ya, dan di saya punya sini sekitar 25,8 km per jam di Garmin ya. Oke, jadi ada dikit perbedaan yaitu sekitar 3 km per jam. Oke. Nah teman-teman, perjalanan saya sudah menempuh ya, waktunya sekitar 1 jam 24 menit ya. Dan total estimasi sampai posisi ini adalah di 22,15 km. Dan di posisi speedometer menunjukkan 388 km. Sekarang saya posisinya masih di pertengahan antara Tambun dan Cikarang. Meanwhile, Ya saya pakai Dragon. Tuh. Jadi kita lihat dari yang sama Alfred aja deh, odometernya yang bener. Yuk. Perjalanan sudah kira-kira pakai waktu 2 jam 21 menit. Total yang saya tempuh adalah 42,4 km. Di odometer sini menunjukkan 410 km ya. Sekarang daerahnya ada di Kerawang ya. Kita lanjut terus sampai Cirebon. meanwhile, Kita jalan sebenarnya 20 km, tapi di sana 33 ini berarti ada yang aneh lah tripnya. Yuk, lanjut lagi. Ayo lanjut. Lanjut.
Oke, perjalanan yang sudah dari awal sampai sekarang total 3 jam 5 menit ya. Perjalanan saya sudah tempuh 61,71 km. Dan odometer saya menunjukkan 431. Baterai barnya masih terkesan penuh. Sekarang kita posisi lagi di Kerawang nih. Menuju ke Cirebon. Lanjut. Nyom. Oke, teman-teman, saya sekarang berada di Sukamandi. Oke, ini udah setengah perjalanan dari Jakarta Cirebon ya. Nah, menurut jam tangan Garmin saya sudah menunjukkan 99,49 km, anggap 100 km dah. Dan di odometer di sini menunjukkan 471 km. Dan di baterai bar ya masih kelihatan full. Tapi padahal udah setengah perjalanan ya. Kita lanjut dah menuju Cirebon ya. Teman-teman, sekarang sudah 100 km ya, setengah perjalanan dari menuju Cirebon dari Jakarta. Oke? Baterai masih kelihatan full ya kalau di baterai bar, tapi saya nggak percaya itu. Biasanya bilangnya kalau di baterai bar itu nggak bisa akurat ya. Kalau di odometer kilometernya sudah 472 km. Oke? Masih sesuai ya, nggak beda jauh dengan jam tangan Garmin saya. Level masih pakai level 1 ya, atau 2. Maksimum perjalanan ya rata-rata saya ambil dari Jakarta hingga Sukamandi sini kira-kira 30 sampai 40 km per jam ya teman-teman. Oke. Akhirnya kita sudah sampai di daerah Kota Sari. Oke. Nah, perjalanan saya sudah tempuh sekitar 121 km dan di odometer itu menunjukkan 495 km dan baterai masih full nih. Padahal enggak ya sebenarnya. Ya, kita lanjut aja langsung ke Cirebon dah ya. Level 1 menunjukkan kecepatan maksimal di 53 km per jam, yaitu di Garmin saya menunjukkan 48,6 km. Oke, keadaan baterai di sekitar 50-an sampai 60% dah. Itu yang saya prediksi ya. Level 3 di 67, 68, 70 km per jam. Dan bisa punya Garmin menunjukkan 65,9 km. Oke. Oke teman-teman, sekarang ada penampakannya. Akhirnya baterai bar ketika saya gas akselerasi agak tinggi dikit, dia ada penurunannya, hilang 1 bar. Nah, ini penampakan nih. Kalau nggak digas itu penuh, jadi kalau hilang 1 bar itu jadi masih sisa 3 bar ya. Oke. Akhirnya kita sudah masuk ke Kabupaten Indramayu, hampir mendekati kota Indramayu teman-teman. Oke, total perjalanan sudah saya tempuh 141,2 km di Garmin ya. Dan di odometer menunjukkan 517 km.
baterai kalau nggak digas masih full, tapi kalau digas dikit ya Pak. Nah, ini kayak udah di bawah 50% atau di antara 60-50% ya. Oke, kita lanjut terus ke kota Cirebon ya. Akhirnya baterai bar hilang satu ya, tanpa digas pun sudah hilang ya teman-teman. Oke, jadi posisi sekarang kira-kira kilometernya menunjukkan sudah saya tempuh 151,2 km. Oke, dan di odometer menunjukkan 528 km ya, baterai sisa 3 bar ya. Oke. Nah, teman-teman, saya sudah perjalanan saya ya, total menempuh 160,4 km. Di odometer, displaynya menunjukkan 538 km. Dan baterainya sisa 3 bar. Udah turun 1 bar ya, tanpa digas pun. Oke, sekarang saya berada di mana ya? Kandang Haur Indramayu. Sekarang saya berada di Kandang Haur Indramayu. Oke, menuju kota Indramayu. Ya. Meanwhile, Nah teman-teman, ini kita udah 160 kilo ya. Baterainya tinggal 2 bar. Ini kita lihat masih bisa berapa kilo lagi sebelum baterainya habis. Fred, minggir. Ah, Minggir, teman-teman. Baterainya udah nggak sanggup nih kayaknya. Baterai Om Agan mau habis tuh, ada Vigo. Baterainya udah nggak sanggup, Nggak sanggup ya? Udah nggak sanggup kayaknya. Udah merah tuh sudah kedap-kedip. Waduh, maksimal speed berapa? Terus larinya cuma bisa 15-an lah. 15-an? 15-an. Oh, berarti udah harus ganti baterai berarti ya? Ya, jadi ini kita udah nempuh 165 kilometeran. Ini kalau kita paksa, sepertinya masih bisa dapat sampai 170-an. Tapi kalau kita lakuin takutnya rusak baterai, jadi ya saya stop di sini. Ya terpaksa saya nanti manggil towing deh. Karena ya saya juga nggak bawa baterai cadangan. Terus lagi pula kalau udah merah kedap-kedip itu speednya 15-an ya. Itu di jalan raya udah agak serem sih kalau pelan begitu. Untuk Davigo Dragon, total perjalanan sudah menempuh 165 km. Oke, di jam tangan Garmin saya ya. Oke. Dan motor ini masih sanggup ya. Baterai bar masih ada sisa 3 baterai bar. Di odometer menunjukkan 543 km. Dan kita sekarang lokasi berada di Loh benar ya, di Indramayu. Oke, kita lanjut ke Cirebon ya. Habis motor ini di towing ya. Dadah, ya selesai deh. Game over. Teman-teman, akhirnya tembus 200 km. Saya sudah memasuki Kabupaten Cirebon. Bentar lagi sampai kota Cirebon. Dan tempat ditujui 9 km lagi sampai nih. Sampai ITB Cirebon. Nah, posisi Garmin saya itu menunjukkan 200 km. Dan di odometer menunjukkan 581 km. Baterainya sisa 2 bar. Dan di sebelah kanan baterai bar itu ada kedip-kedip ya.
Berarti udah mau isi listrik nih, udah mau habis baterainya. Tapi yang saya coba pakai ini, powernya masih terasa oke nih teman-teman. Jadi klaimnya dari brosur Davigo Dragon S 200 km bisa. Ya, kita teruskan terus sampai ITB Cirebon. Ya. Sudah lama ya perjalanannya. Saya sudah berjalan sekitar 8 jam 43 menit. Total perjalanan sudah mencapai 200 km. Dan ini saya sekarang sekaligus tes ya untuk level satunya dulu ya. Level 1 apakah masih bisa di kecepatan 50 km per jam. Oh iya, udah kelihatan ya. Pas saya gas full, baret sisa 1 ya. Jadi merah ya. Udah merah nih kalau saya gas nih, lihat nih. Nah, merah nih teman. Oke. Nah, merah. Oke. Jadi sanggup ya? Sanggup gak nih? Kita tes level 2 ya. Tadi saya udah tes level 1 dan kita tes level 2. Maksimal speed bisa berapa ya kecepatan ya? Kita tes coba nih. Oke, kecepatan masih sanggup 60 km per jam ya. Di sini menunjukkan 52,8 km. Oke, level 3 saya udah nggak mau tes lagi karena memang udah berat ya posisi baterai dan udah merah nih. Oke, kita lihat nih apakah bisa sampai nih ya. Posisi kilometernya sudah terasa di 204 km ya. Oke. Total di odometer 586 km dan baterainya sudah merah dan kedip-kedip. Dan speednya sudah turun ya. Udah di 28, ini turun terus nih. Oke, powernya udah tidak ada. Oke, di gas pun juga tidak ada reaksi, akselerasinya tidak terasa ya. Oke. Dan sekarang kita teruskan sampai habis baterainya ya. Oke. Tapi di gas kayak udah turun nih ya. Udah turun nih. Over om, udah mau habis nih baterainya, udah nggak bisa, udah turun terus om. Depan dikit lagi, oke gue dorong ya. Oke gue dorong ya. Akhirnya baterai habis juga. Padahal tinggal 4 km lagi sampai tujuannya, yaitu di ITB Cirebon. Oke. Namun karena baterai udah habis, saya selesaikan di sini dan ini sebenarnya udah nggak bisa digas ya teman-teman. Ya udah, kita kasih tahu deh. Tuh udah nggak bisa digas lagi nih. Habis total, oke. Dan saya habiskan perjalanan dulu. Total perjalanan ini 204 km ya. Dan di odometer menunjukkan 586 km. Mengenai jarak tempuh, kalau dari Davigo Dragon S di brosur itu menunjukkan sekitar jarak tempuh 200 km. Dan kita, Iviolik, sudah membuktikan ya bahwa Davigo Dragon S sudah bisa menempuh sekitar 204 km. Jadi untuk jarak tempuh aman dah, tepat. Sampai kesimpulan untuk motor Davigo Dragon S ini, untuk pertama, speednya saya sudah cobain ya, speed 1, speed 2, dan speed 3. Untuk speed 1, rata-rata yang saya pakai dari menuju Jakarta hingga Cirebon, itu menggunakan speed 1, yaitu kira-kira di kecepatan speed itu kira-kira di 45 sampai 50 km per jam. Ya. Di pertengahan perjalanan saya sempat tes juga di level 3, maksimal speed itu dapat sekitar 73 km per jam. Di speedometer ya, nah untuk di Garmin saya itu menunjukkan sekitar 68 km per jam. Masih cukup akurat dah. Untuk kenyamanan berkendara, terutama untuk bantingannya, menurut saya udah cukup oke, cukup nyaman. Tapi ada beberapa yang jelek, yaitu minusnya ya. Menurut saya hentakannya masih cukup ini ya, keras ya, kencang ya tarikannya. Nah, terus yang kedua minusnya itu adalah di displaynya.
displaynya kalau ada matahari yang kuat, ini displaynya rada gelap gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau lihat mode 1, mode 2, mode 3 itu kadang susah kelihatan gitu loh. Jadi kita harus neduh dulu, lihat tempat yang gelap baru bisa kelihatan. Nah itu aja sih. Nah untuk handling ya, menurut saya motor ini cukup nyaman ya, nyelap-nyelip juga oke. Jadi untuk spek Davigo Dragon S, untuk motornya 1800 watt hub BLDC, powernya cukup terasa. Dan untuk baterai lithium ya, 72 volt 60 ampere hour yang bisa menempuh sekitar 200 km ini tepat sekali dah. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah lihat video kali ini? Bila ada komentar, langsung komentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang masih belum subscribe, like dan share. Ingat ya, subscribe, like dan share dong. Ya. Dan bila misalnya ada pertanyaan mengenai seputar kendaraan listrik, langsung aja tulis aja di kolom komentar. Dan ingat ya, di belakangnya tambahin hashtag tanya Iviolik. Dan see you next time. Dadah. Game over. Davigo Dragon S. 9 km lagi sampai nih, sampai ITB Cirebon, Institut Siaran.